Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa kalau kita masih hidup, bergerak, bernafas, sehat, kuat sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan yang kita rasakan sampai hari ini. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami sadari Tuhan bahwa hidup kami hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan. Begitu besar Engkau dalam hidup kami, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini sepatutnya lah kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena anugerah-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan bersatu hati memuliakan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Kau berkati dan urapi ibadah kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. All my days I've been held
Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dalam Tuhan melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya dengan iman kita katakan, takkan kuizinkan ketakutan, karena iman kita pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita mau bersukacita dalam Takkan Tuhan. kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Today I will walk with my hands in love. Today I will trust in Him and not be afraid. For
ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Engkau Allah kami yang selalu berjanji bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur dan bangga punya Allah, Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sepanjang hidup kami, kalau kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan merasakan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita yang melimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hati Tuhan telah disenangkan oleh pujian penyembahan kami hari ini. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Suara kebenaran, suara Injil akan kami terima pada hari ini. Biarlah menguatkan kami, memulihkan kami, membuat kami lebih mengenal dan memahami akan Engkau Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan taat kepada firman dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan lewat hamba-Mu. Pada hari ini kami boleh menerima berkat yang melimpah dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online secara bersama pada hari ini. Hari ini Minggu pertama di awal tahun, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya dan melimpahi kita dengan kebaikan demi kebaikan. Hari ini kita ada di tahun baru ini karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, dan berkat penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menang atas masa lalu dan raih masa depan. Nats Alkitab kita terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Tertulis demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Presiden ke-33 Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman, pernah mengatakan bahwa orang yang hidup dalam masa lalu mengingatkan dirinya tentang sebuah mainan di masa kecilnya, yaitu sebuah mainan dari kayu berbentuk burung yang disebut dengan Flugy Bird. Di leher dari Flugy Bird ini atau burung Flugy terdapat sebuah label bertuliskan
I fly backwards. I don't care where I am going. I just want to see where I have been. Saya terbang ke belakang. Saya tidak peduli kemana saya pergi. Saya hanya ingin melihat di mana saya pernah berada. Orang yang hidup dalam masa lalu tidak akan pernah maju, yang ada malah mundur, dan tidak akan pernah meraih masa depan. Di tahun yang baru ini, saudara, kita perlu memiliki sikap untuk tidak hidup di masa lalu dan berjalan melangkah menuju masa depan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kita. Tinggalkan semua masa lalu dan raih masa depan oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama adalah, jangan biarkan masa lalu membuat kita kehilangan masa kini dan masa depan. Kita perhatikan Kejadian 50 ayat 20. Di situ tertulis perkataan Yusuf, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, meminta belas kasihan, memohon pengampunan, supaya Yusuf tidak membalaskan dendam kepada mereka atas perbuatan jahat mereka di masa lalu. Apa yang saudara-saudaranya tidak sadari adalah bahwa Yusuf tidak membiarkan masa lalunya menguasai dirinya untuk menghalangi hidupnya menghadapi masa kini dan masa depan. Yusuf menganggap bahwa semua yang sudah terjadi adalah untuk kebaikan. Tuhan merancang semuanya untuk kebaikannya, dengan suatu maksud untuk mengerjakan perkara yang besar, mengangkat dirinya menjadi seorang pemimpin di Mesir, dan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa saja terus terikat dengan masa lalunya, kepahitan hidupnya, kemarahan yang ada dalam hatinya, dendam kesumat, ataupun kekesalan yang begitu luar biasa terhadap saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja membalaskan semua kejahatan dan perbuatan baik saudara-saudaranya terhadap dirinya. Tapi hal itu tidak akan berbuah baik. Hal itu tidak akan membawa dirinya pada posisi di mana sekarang dia berada. Yusuf tidak mau membiarkan masa lalu menguasai dirinya. Dan ini pelajaran buat kita juga, saudara, agar kita membiarkan masa lalu itu berlalu. Jangan biarkan masa lalu kita, tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, membuat kita terhalang untuk menjalani hari ini dan hari esok bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, lepaskan semua kepahitan. Dalam Efesus 4 ayat 31 tertulis, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Pengalaman hidup di masa lalu mungkin ada yang membuat kita merasa kepahitan, merasa marah, geram karena kita dibuli, difitnah, dipersalahkan, dihakimi dengan tidak adil. Kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi apa yang terjadi di masa lalu, jangan biarkan itu semua menguasai diri kita sehingga kita tidak bisa melangkah pada hari ini. Lepaskan semua kepahitan, saudara. Berikan pengampunan. Izinkan kasih Tuhan menguasai diri kita dan memampukan kita untuk mengasihi seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Yusuf melepaskan semua kepahitannya, semua kegeraman dan kemarahannya. Dia tidak terus membawa-bawa hal itu dalam kehidupannya. Saudara dan saya hendaknya juga demikian, saudara. Jangan membawa kepahitan itu di hari ini maupun hari esok. Hal yang ketiga, saudara, hidup mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 tertulis, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kasih. Dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-21 dari Kejadian 50, di situ Yusuf berkata, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tanpa sadar kita kadangkala, saudara, kurang mempraktikkan kasih dalam hidup kita. Kita tidak melakukan kebaikan. Kita berkata kita sudah mengampuni, sudah melupakan, tapi cuma sampai di situ saja. Kita tidak mau berbuat baik. Yusuf bisa juga berkata demikian. "Oh, saya sudah mengampuni kalian. Saya sudah melupakan semua kejadian masa lalu. Tapi jangan dekat-dekat dengan saya. Dan jangan cari saya. Saya tidak bisa membantu kalian." Yusuf bisa melakukan hal ini, tapi itu tidak dia lakukan. Kita perlu minta pengampunan Tuhan, karena selama ini kita seringkali salah dalam mengasihi. Kita tidak berbuat baik. Kasih kita terbatas. Kita berkata kita sudah mengampuni, tapi kita sebenarnya tidak benar-benar mengampuni. Mari jangan biarkan masa lalu menghalangi kita untuk mengasihi di hari ini dan hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita perlu memandang kepada Tuhan, memandang ke depan, melupakan yang telah lalu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dalam Filipi 3:13-14 tertulis, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Rasul Paulus tidak mau mengingat masa lalunya. Dia melupakan semua yang telah di belakangnya. Semua reputasi yang dia miliki, semua kehormatan sebagai seorang Farisi yang punya kekuasaan dan jabatan, dilupakannya. Dan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dalam pelayanannya. Semua penganiayaan, semua fitnah dan kejadian buruk yang dia alami, itu juga dia lupakan. Dan dia mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya, yaitu panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau terhalang untuk memperoleh hadiah kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup khotbah hari ini dengan satu kisah. Ada dua orang sahabat. Mereka berjanji untuk bertemu dan melakukan perjalanan hiking. Ketika berjumpa, salah satu dari mereka membawa begitu banyak barang. Satu tas yang begitu besar dan barang-barang lainnya. Sementara yang satu lagi membawa tas punggung yang tidak begitu besar dan cukup ringan untuk dibawa. Terhadap sahabatnya yang membawa begitu banyak barang dan berat, ia katakan, "Lepaskan semua barang-barangmu yang lain yang tidak perlu. Bawa saja yang perlu, agar tidak terhalang dalam perjalanan." Tapi orang yang membawa begitu banyak barang berat itu tidak mau melepaskan. Jadi perjalanan pun dimulai. Tapi apa yang terjadi? Orang yang membawa tas yang ringan lebih cepat melangkah dan tidak kelelahan. Tapi orang yang membawa begitu banyak barang itu menjadi kelelahan dan ketinggalan. Kalau kita mau melangkah maju, saudara, kita harus buang beban-beban hidup kita. Jangan bawa beban masa lalu. Jangan bawa kepahitan. Jangan bawa beban kemarahan, beban kekecewaan dan penyesalan di masa lalu. Mari lepaskan semuanya itu dan jalani hidup dengan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Mari tinggalkan masa lalu, menang atas masa lalu, dan raih masa depan bersama dengan Tuhan yang Immanuel bersama dengan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan sukacita, mengajarkan kepada kami di awal tahun ini, di minggu pertama tahun 2025 ini, untuk kami menang atas masa lalu, tidak membawa-bawa beban masa lalu kepada masa kini dan masa depan, tapi kami menanggalkan semua beban yang tidak perlu, semua kepahitan, semua kemarahan, penyesalan, kekecewaan, semua hal yang buruk di masa lalu kami mau lepaskan dan tinggalkan. Kami mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Kami mau berfokus kepadamu Tuhan Yesus yang memimpin kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu dan senantiasa setia mengasihi Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang minggu yang berjalan, agar Tuhan selalu menolong kami dalam segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan berhasil dan berkemenangan. Berkatilah yang studi, yang bekerja, yang berusaha, yang melayani Tuhan, yang beraktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Tuhan menolong semuanya. Yang sedang merindukan pekerjaan dan bergumul dengan berbagai persoalan, Tuhan berikan pertolongan dan nyatakan kuasa serta mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.